Salam Rahayu. Ada beberapa kawan atau teman bertanya kepada saya untuk menyikapi bagaimana seandainya kalau Borobudur itu menjadi pusat dunia Buddhis. Saya katakan bahwa Borobudur adalah tanda kebangkitan spiritual Nusantara. Apapun itu akan dijadikan sebagai peribadatan besar Buddhis atau yang lainnya itu sama saja. Kenapa demikian? Karena sebetulnya dalam praktek-praktek spiritualitas di Nusantara itu tidak dalam satu perspektif mengambilnya. Hanya saja memang di beberapa kalangan memang ada yang memiliki semangat untuk ke arah puritanisme atau berusaha untuk menjaga orisinalitas ajaran atau apalah itu. Namun kenyataannya dalam praktek-praktek spiritualitas di Nusantara itu semua nilai itu bisa diambil. Semua ajaran itu bisa diambil. Contohnya, kalau kita melihat praktek-praktek spiritual di leluhur kita atau orang-orang tua kita, sebenarnya kita juga mengadopsi pemikiran-pemikiran Buddhis atau katakanlah model laku-laku Buddhis. Kita secara formal memang bukan biku, tetapi pada tingkatan tertentu orang-orang tua kita itu mempraktekkan gaya-gaya spiritualitas biku. Misalnya orang tua kita kalau berpuasa itu nggak campur sampai 3 tahun, bisa sampai 3 tahun dengan pasangannya, dan itu kan merupakan model biku, model gaya-gaya spiritualitas seperti itu. Dan memang di kita tidak diformilkan bahwa untuk menjalankan laku spiritualitas itu harus masuk ke bikuan, tidak. Memang di kita ada waktu tertentu memang kita mempraktekkan gaya-gaya seperti itu atau model-model tingkat tirakat atau spiritual seperti model-model kebikuan, puasa, tidak makan daging dan sebagainya. Itu kan sebenarnya gaya-gaya biku. Hanya memang secara formil kita tidak menampilkan bahwa atau harus masuk dalam tradisi kebikuan. Artinya bahwa walaupun kita di Islam itu juga mempraktekkan hal-hal seperti itu. Jadi tidak masalah menurut saya, karena itu adalah saling melengkapi kalau dalam spiritualitas. Saling memberikan kontribusi nilai. Tapi bagi sebagian tertentu itu merupakan sinkretik atau katakanlah atau apa. Namun dalam pencarian spiritualitas ya tidak bisa dihindarkan, karena dalam tradisi spiritualitas itu kan arahnya pada proses dan penemuan yang dilakukan secara subjektif untuk mencari esensi kebenaran itu sendiri lewat permenungan, lewat pencarian batiniah, katakanlah seperti itu. Itu adalah model-model yang biasa dilakukan oleh para tetua kita sejak dulu. Kalau kita berbicara katakanlah meditasi saja yang sekarang digandrungi oleh banyak kalangan di bangsa Indonesia, khususnya sekarang trennya sangat tinggi sekali, karena memang nilai manfaat yang dihasilkan dari proses meditasi itu benar-benar real, benar-benar dirasakan secara subjektif. Mereka mendapatkan satu nilai rasa yang sungguh sangat bahagia atau ketenangan yang luar biasa. Itu terjadi. Apakah meditasi diajarkan di dalam, apakah itu warisan
Warisan dari mana meditasi itu? Mungkin sebenarnya meditasi itu kalau kita runut memang di ajaran sebelum agama-agama datang ke Indonesia atau di Nusantara sudah ada tapa berata, tapi setidaknya selama 500 tahun sekarang ya, sampai sekarang 500, kita mengenal dari Islam itu, mengenal dari tradisi-tradisi ya setidaknya dari agama-agama lama sebelumnya seperti Hindu atau Buddhis. Di Islam apakah diajarkan meditasi? Secara spesifik tidak diajarkan. Itu bukan tradisi Islam. Jadi walaupun di kalangan Islam memang mempraktekkan ya orang-orangnya tradisi seperti itu. Tapi kalau kita lihat doktrinnya atau katakanlah fikih tidak mengajarkan itu. Jelas-jelas tidak mengajarkan itu. Walaupun ada beberapa kalangan mengatakan bahwa meditasi juga dilakukan oleh Nabi Yunus atau Nabi siapalah itu. Namun itu kan klaim. Ya, sebagai sebuah asumsi boleh-boleh sajalah memperkirakan bahwa kalau orang yang tinggal lama di satu gua dalam permenungan itu kan apa yang dilakukan kalau bukan meditasi? Iya, betul. Sebuah sangkaan sih boleh-boleh saja, tapi secara doktrinal itu tidak diajarkan. Saya tidak hendak meninggikan atau merendahkan salah satu ajaran, tidak. Sebenarnya semua ajaran itu ada plus minusnya. Hanya saja kalau kita berpikir terbuka bahwa oh iya, kita berpikir jujur, tidak perlu harus melabelkan ini dari ajaran mana. Sebetulnya kita terbuka saja, kalau memang itu dari Buddhis ya kita akui dari Buddhis, tidak ada yang salah. Dan kita dari Islam misalnya belajar tentang meditasi dari Buddhis kan lengkap sekali itu cara meditasinya, ada 16 model meditasi yang diajarkan oleh Siddhartha, dan itu adalah warisan dunia sebetulnya. Bagaimana misalnya model prayanama dikembangkan dalam model meditasi, itu juga warisan dunia. Artinya apa? Artinya bahwa dalam sebuah ajaran itu pada kenyataannya itu berkolaborasi dengan nilai-nilai lain. Kalau ada orang yang berusaha atau bersemangat untuk melakukan proses purifikasi atau untuk kembali pada originalitas ajarannya, boleh saja. Namun kalau saya bercerita sedikit tentang apa yang saya lihat. Sejak kecil saya melihat, walaupun itu seorang kiai di kampung, punya sawah, dia menjadi petani juga kan, jadi di kampung itu beberapa kiai punya sawah. Ketika menanam sawah itu, tradisi sesajen di ujung-ujung sawah itu dibuat. Pada saat itu tidak ada istilah itu adalah hal yang syirik atau adalah hal yang tidak masuk akal lah atau apa, dengan ada kemenyanyian juga dan sebagainya. Yang menjadi ramai itu ketika wacana ini masuk di medsos, yang kemudian hanya menjadi konsumsi perdebatan wacana dan logika, ya tidak akan berujung. Nah, kalau pada tingkatan yang praktis sih ya, Anda mau pakai itu atau enggak itu terserah Anda. Tapi kalau orang melakukan praktek-praktek seperti itu, kenyataannya misalnya di sebagian sawahnya itu kena wereng, punya sawahnya Pak Kiai itu enggak, lalu perdebatan itu kan tidak punya nilai signifikansi. Yang penting adalah sawah saya itu subur, ya sawah saya itu selamat.
nggak ada urusan dengan perdebatan itu. Dan praktek-praktek itu pada saat itu dilakukan, dan itu kan kolaborasi, dan itu kan memang tidak diajarkan di dalam ajaran Islam misalnya, tapi pada individu-individu tertentu mempraktekkan praktek-praktek leluhur seperti itu. Jadi ya silakan saja, ini sih menjadi satu test case untuk masing-masing individu untuk menggali nilai-nilai esensi kehidupan. Kembali pada Borobudur sebagai pusat dunia nanti yang akan dirancang ini mesti disambut dengan kegembiraan, karena kita semakin kaya sebetulnya dengan banyaknya wacana nilai. Kita semakin toleran, kita semakin terbuka dengan berbagai kontribusi dari ajaran lain untuk masyarakat Indonesia. Kita tidak perlu takut dengan wah itu nanti mengembangkan kesirikan dan lain sebagainya. Cara berpikir orang Nusantara tidak seperti itu, dan orang Nusantara itu sudah sangat maju ya menurut saya, sangat paham tentang apa itu nilai-nilai ketuhanan yang sesungguhnya. Tuhan didekati dalam berbagai perspektif. Tuhan yang mungkin dalam perspektif yang lain bersifat personal, ada juga dari perspektif lain bersifat holistik, dari perspektif lain yang bersifat nihilisme. Tuhan ya hanya sebatas sebuah kekuatan energi alam semesta yang memang tidak ada, akan selalu ada. Itu energi alam ini kan tidak pernah surut dan tidak akan pernah mati, karena itu esensi dari kehidupan itu sendiri. Nah, bangkitnya Borobudur sebagai pusat katakanlah religius itu akan memantik religius dunia, memantik semangat kelompok lain untuk mengembangkan spiritualitas di tanah air, sehingga yang berkembang itu adalah nantinya adalah nilai-nilai toleransi, nilai-nilai empati, nilai-nilai yang bersifat pengorbanan untuk sesama, bukan untuk kepentingan pribadi. Berkaca pada praktek-praktek orang lain dalam menggapai sebuah kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, ya itu akan menjadi contoh atau bacaan-bacaan di dalam otak kita, otak masyarakat Nusantara, untuk lebih memahami nilai-nilai kesemestaan, bahwa ajaran lain pun mengajarkan tentang nilai-nilai kesemestaan, bukan hanya punya kita, tapi pihak lain pun juga mengajarkan nilai-nilai kesemestaan. Itu yang titik poin utamanya. Nah, ketika saya mengatakan bahwa meditasi itu dari lebih dekatnya itu kita mengambil dari ajaran-ajaran yang sudah ada ya, misalnya dari Hindu atau Buddhisme, itu tidak bermaksud untuk meninggikan atau merendahkan salah satu ajaran. Esensinya adalah pada kejujuran kita menerima sebuah nilai dari pihak lain. Walaupun dalam tradisi keagamaan yang bersifat puritanisme itu kan sebenarnya ada satu sifat di dalam religiusitas itu adalah
melakukan proses internalisasi nilai. Internalisasi nilai itu adalah bagaimana nilai-nilai baik, walaupun itu mungkin sebetulnya bersumber dari orang lain, tapi diadopsi menjadi nilai kita, nilai identitas kelompok kita atau identitas ajaran kita. Itu namanya internalisasi sebuah konsep atau sebuah pemikiran menjadi milik kita. Oh, meditasi itu di Islam juga ada misalnya. Itu kan internalisasi, boleh-boleh saja, nggak salah sebetulnya. Proses internalisasi kan bukan hanya dilakukan oleh kelompok Islam misalnya. Dari kelompok lain juga sama melakukan proses internalisasi. Di kejawen juga sama melakukan proses internalisasi. Karena mereka punya kepentingan untuk mengembangkan kelompoknya atau masyarakat yang memang memiliki identitas yang sama. Itu wajar-wajar saja sebetulnya, nggak ada yang salah. Kalau kita teropong lebih jauh lagi dari sisi Islam, praktek-praktek haji, apakah itu dilakukan orisinalitas Islam? Kan tidak. Itu kan sebelum Nabi memang sudah ada haji itu. Dan ketika itu dipandang oleh Nabi itu sesuatu praktek yang baik, ya kemudian diadopsi menjadi praktek-praktek yang harus dilakukan oleh kelompok Islam. Nah, itu kan terjadi atau sama praktek-praktek internalisasi seperti itu kan hal yang biasa saja sebetulnya. Atau misalnya dari praktek dari tradisi Kristen mengadopsi tradisi Yahudi dan sebagainya, atau Yahudi mengadopsi tradisi Brahmanisme dan sebagainya. Itu hal yang biasa karena memang nilai-nilai di dalam satu ajaran keagamaan itu memang diperlukan untuk mengembangkan masyarakat yang tujuannya adalah masyarakat yang beradab. Tujuannya kan ke arah sana, tapi bukan kemudian menjadi satu tujuan untuk kemenangan kelompok. Kalau arah berpikirnya seperti ini kan menjadi politik. Nah, arah spiritualitas tidak seperti itu. Arah spiritualitas mengembalikan pada dimensi penemuan proses nilai. Jadi orang-orang spiritualitas itu adalah orang-orang yang secara mandiri untuk bisa memahami nilai secara berkesadaran. Dan titik tolak Borobudur menjadi satu pusat dunia ini, saya berharap ini akan menandai sebuah kebangkitan spiritualitas Nusantara. Itu belum lagi nanti ketika Gunung Padang dibuka. Nah, nanti akan keduanya akan muncul dari sana. Nanti akan saya ceritakan bagaimana kekuatan nanti di Gunung Padang itu menjadi sentrum spiritualitas dunia juga. Mudah-mudahan dengan dengan banyaknya orang Indonesia yang kembali pada kesadaran murni, ini akan meningkatkan spiritualitas Nusantara. Dan kegairahan itu saya melihat sudah pada muncul. Sudah banyak orang-orang mulai melakukan proses pendidikan untuk anak-anaknya dalam lingkup mengajarkan tentang spiritualitas. Dan itu adalah tanda bangkitnya semangat spiritualitas Nusantara. Dan diharapkan peradaban atau keadaban di Nusantara akan lebih baik lagi. Demikian saya uraikan alasan mengapa Borobudur akan menjadi pusat kekuatan spiritualitas Nusantara. Salam Rahayu.